menggunakan B2B atau bisnis to bisnis, yaitu menjualnya bukan hanya ke konsumen tapi ke perusahaan-perusahaan lain atau ke barbershop lain yang membutuhkan. Itu namanya B2B, business to business. Itu tentunya memerlukan sebuah software atau aplikasi yang lebih kompleks lagi ya. Nah, masih di daerah Sukawana, Kertajati, Majalengka ya, di kampung saya. Ini saya lagi keliling-keliling. Ini sudah sampai di tempat saudara saya di Akeo Barbershop di sini ya. Nah, kita nanti akan kupas tuntas software-software atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk bisnis barbershop seperti ini. Namun sebelumnya, karena ini mau lebaran dan rambut saya juga sudah panjang sekali, saya akan potong rambut dulu ya sebelumnya. Oke, jangan kemana-mana ya. Setelah potong rambut, nanti kita akan ngobrol kupas tuntas software atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membantu dalam bisnis barbershop ini. Oke. Nah, kembali lagi, mohon maaf ya, tadi saya karena sudah dipotong rambut jadi harus mandi dulu, ganti pakaian dulu. Nah, sekarang sudah fresh, sudah segar. Mari kita lanjutkan ya. Kira-kira kebutuhan aplikasi atau software apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis barbershop seperti ini. Seperti yang tadi ya. Oke, yang pertama, yang paling terjangkau dulu, yang paling murah ya, bisa dibuat. Yang pertama adalah ini untuk branding ya, yaitu website profile bisnis kita. Nah, itu perlu diperlukan untuk branding ya, supaya terkenal. Jadi bukan dikenal di wilayah kita saja, di tempat kita saja ya, tapi juga dikenal di berbagai kota lainnya di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara di dunia ya. Yang pertama tadi udah website ya, website profile. Yang kedua adalah software atau aplikasi untuk manajemen bisnis kita ya, manajemen transaksi misalkan ya, untuk mencatat transaksi yang terjadi dari konsumen ya. Jika ada kunjungan konsumen untuk dipotong rambutnya, transaksi itu dicatat. Selain bisa memprediksi, nah ini bisa memprediksi atau mengevaluasi jumlah kunjungan setiap harinya. Juga kita bisa menghitung atau mengkalkulasi ya omset yang didapat setiap hari atau setiap bulannya. Diperlukan juga di sana ada pencatatan pengeluaran juga ya, baik pengeluaran untuk listrik, pengeluaran bahan bakar, pengeluaran makan, minum dan lainnya. Bahkan kalau ada pengeluaran gaji karyawan. Nah, sehingga nanti bukan hanya omset yang bisa kita hitung, tapi juga profitnya juga bisa kita hitung ya. Bukan hanya laba kotor, tapi juga net profit, yaitu laba bersih. Jadi bisa kita hitung tuh laba bersihnya berapa setiap hari atau setiap bulannya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini bagi teman-teman yang bisnis barbershopnya bukan hanya menjual jasa pemotong rambut, tapi juga bisnisnya berkembang dengan memproduksi peralatan atau perlengkapan untuk kecantikan atau perawatan ya, salon, seperti misalkan untuk pewarna rambut. Nah, itu kalau teman-teman memproduksi pewarna rambut seperti itu, atau pomade ya untuk minyak rambut. Nah, jika membuat produk seperti itu dan produknya bagus ya, laku dijual, tentunya kita membutuhkan beberapa software atau aplikasi yang
digunakan untuk membantu bisnis kita tersebut. Software seperti apa? Misalnya adalah software untuk pencatatan penjualan produk-produk ya dari kita ke konsumen. Itu biasanya menggunakan e-commerce ya. Software e-commerce itu kalau terjadi penjualan dari kita langsung ke konsumen, yang namanya itu B2C, business to customer ya. Business to customer itu menggunakan e-commerce. Atau kalau bisnisnya berkembang maju lebih jauh lagi, menggunakan B2B atau business to business, yaitu menjualnya bukan hanya ke konsumen tapi ke perusahaan-perusahaan lain atau ke barbershop lain yang membutuhkan. Itu namanya B2B, business to business. Itu tentunya memerlukan sebuah software atau aplikasi yang lebih kompleks lagi ya, yaitu aplikasi yang bisa mencatat PO, purchase order ya, PO barang atau penjualan barang dari kita ke mitra-mitra kita tersebut. Nah, itu diperlukan sekali ya software aplikasi seperti itu. Kalau teman-teman sudah melangkah lebih jauh seperti itu dan tidak menggunakan aplikasi, itu akan kewalahan sekali, akan kerepotan dalam memanage bisnisnya ya. Nah, kalau dengan menggunakan software semuanya bisa teratasi ya. Nah, semuanya secara otomatis langsung ada transaksinya berapa, persentase penjualannya juga ada berapa, ada grafiknya juga, nanti lebih mudah ya. Nah, terus kita juga bisa bikin yang namanya membering ya, member untuk konsumen-konsumen kita. Nah, di sana kita bisa bikin poin-poin ya untuk transaksi yang terjadi terhadap member-member kita. Jadi setiap member yang datang bertransaksi atau memotong rambut atau servis lainnya ya, atau membeli barang produk kita, maka dikasih poin seperti itu. Maka secara otomatis member-member kita tersebut itu akan senang dan akan selalu repeat order dan kembali lagi kepada kita untuk mengumpulkan poin ya. Nanti poinnya bisa ditukar. Nah, terserah Anda nanti diatur poinnya mau ditukar ke apa ya, ke jasa lagi atau ke produk, silakan, untuk menarik konsumen supaya repeat order terus-terusan datang ke kita terus-menerus seperti itu. Dan kita juga bisa melihat dan dengan aplikasi kita juga bisa melihat atau menentukan siapa sih nih best customer dari member kita ya. Best customernya siapa, kita bisa lihat, ada grafiknya di sana nanti, dan kita bisa kasih award ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisnisnya semakin lancar, semakin maju, berkembang, dan rezekinya selalu bertambah banyak. Dan jangan lupa ya, ikuti terus ya video-video lainnya. Follow, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.